Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tidak hanya tersusun atas batas peta, tapi peran dan gerak kaum muda. Pemuda hari ini harus turun tangan, menjawab tantangan, menjawab masa depan. Bukan hanya memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Salam juang kader bangsa, salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta Panitia PIMAGRI 2021 serta para hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, ketahanan pangan merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensi, di mana upaya untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut masih menjadi agenda utama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena ketahanan pangan ini menjadi urgensi, mengingat ketahanan pangan adalah hal yang harus terus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Dapat dilihat pada tabel bahwa konsumsi beras nasional terus meningkat dari tahun ke tahunnya, di mana pada tahun 2020 konsumsi beras nasional mencapai 45,6 juta ton. Pertanyaannya adalah, apakah produksi beras di Indonesia mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi beras nasional? Bukan tanpa sebab, karena menurut data Badan Pusat Statistik, produksi beras di tahun 2018 menurun drastis daripada tahun sebelumnya. Ketersediaan produksi tersebut dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Fakta ini juga diperkuat dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,10% per tahunnya, dengan tingkat konsumsi beras sekitar 114,6 kg per kapita per tahun. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami, tim dari Universitas Diponegoro dengan saya, Gita Putri Prasiwi, dan dua rekan saya, Nyi Ayu Nadia dan Nur Hidayat, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Beras Analog dari Singkong Terfortifikasi Ekstrak Daun Pandan sebagai upaya menuju ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka menuju SDGs tahun 2030. Beras analog ini diproduksi dari singkong dan ekstrak daun pandan wangi, di mana singkong memiliki nilai gizi yang sangat tinggi serta produksinya yang melimpah. Selain itu, ekstrak daun pandan wangi mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan rendah indeks glikemik. Dari kelebihan dua bahan utama tersebut, maka beras analog ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya rendah indeks glikemik, masa simpan yang lebih lama, serta harga yang terjangkau. Kemudian untuk metode penelitian yang kami lakukan, yang pertama itu preparasi tepung tapioka. Selanjutnya pembuatan larutan sediaan dengan pencampuran ekstrak daun pandan. Lalu lanjut ke tahap pencetakan beras analog. Pada saat ini larutan sediaan dimasukkan ke dalam mesin pembuatan 10 mm. Kemudian lanjut ke pengeringan beras analog dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius dalam waktu 18 jam. Terakhir adalah uji karakterisasi. Uji karakterisasi dilakukan pada beras analog, yaitu analisa SEM untuk mengetahui struktur morfologi, kemudian uji organoleptik untuk mengetahui uji hedonik, kemudian yang terakhir ada analisa kadar pati dan uji gula darah. Ditinjau dari kadar pati, beras analog memiliki kandungan pati yang jauh lebih kecil daripada kadar pati pada beras asli. Hal ini disebabkan karena bahan yang digunakan memiliki kandungan glikemik yang lebih rendah dan pandan yang memiliki flavonoid dapat memecah karbohidrat atau rantai disakarida. Dengan pengukuran kadar glukosa dalam karbohidrat yang terdapat pada beras analog, maka beras analog tidak memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga lebih sehat pada beras umumnya. Sedangkan ditinjau dari bulir, beras analog tidak jauh beda jika dibandingkan dengan bulir pada beras asli. Meskipun bulir beras analog sedikit lebih keras dan kenyal, berikut ini adalah visualisasi beras analog dengan analisa menggunakan SEM. Dari data yang tersaji pada gambar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada masing-masing sampel tidak memberikan perbedaan yang sangat signifikan pada penampakan beras. Berikut ini adalah tabel perbandingan gula darah setelah mengonsumsi beras analog dan beras mangga 2. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa setelah mengonsumsi beras analog, kadar gula darah pada konsumen mengalami penurunan.
menuju kadar gula yang lebih rendah atau bisa dibilang lebih normal. Kemudian pengujian organoleptik dilakukan karena merupakan salah satu indikator yang sangat penting guna mendapatkan produk yang disukai oleh masyarakat. Untuk warna dan aroma dari beras analog cenderung tidak disukai oleh panelis karena penambahan dari ekstrak dan pandan. Namun panelis kurang suka terhadap teksturnya yang masih kurang keras jika dibandingkan dengan beras asli. Selanjutnya ada analisa ekonomi. Dapat dilihat pada screen berikut, apabila dalam 1 bulan dijual beras analog sebesar 250 kg dengan harga per kilogramnya 22.000, maka dalam 1 bulan akan menghasilkan saldo sebesar 1.125.000 dengan laba bersih sebesar Rp912.000. Selain itu, apabila dibandingkan dengan produk sejenis, beras analog ini cenderung lebih murah daripada beras analog lainnya. Karena beras analog ini lebih murah, yaitu hanya sebesar Rp22.000 saja daripada beras lain yang dijual sebesar Rp30.000. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita tarik keunggulan dari beras analog ini, di mana beras analog ini dapat meningkatkan harga jual singkong yang awalnya hanya Rp2.000 per kilogram menjadi Rp22.000. Terlebih lagi, beras analog ini juga dapat menambah cadangan stok beras Indonesia selama masa pandemi dan bisa memenuhi kebutuhan beras nasional, sehingga bisa mengurangi kebutuhan impor beras di Indonesia. Dan yang paling penting, kadar gula yang terkandung di dalam beras analog lebih rendah sehingga sehat untuk dikonsumsi. Dalam mengerjakan suatu usaha, tentunya kami membutuhkan modal untuk membantunya. Oleh karena itu, kami berniat untuk mendaftarkan inovasi kami dalam Startup Inovasi Indonesia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Tidak hanya diikuti oleh para dosen saja, melainkan para mahasiswa juga dapat mengikutinya. Mari kita sebagai mahasiswa turut serta dalam mendaftarkan karya kita dalam acara ini. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kadar pati dari beras analog ini lebih rendah daripada kadar pati dari beras pada umumnya. Dari uji organoleptik, panelis cenderung menyukai warna, aroma, serta tekstur dari beras analog karena penambahan ekstrak daun pandan, sehingga beras analog ini dapat dijadikan alternatif diversifikasi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dewan juri dan para hadirin sekalian, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya muda penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi penerus bangsa. Kita ini bukan generasi penerus bangsa, tapi generasi perubahan bangsa. Mari, jangan biarkan karya kita mati hanya sebatas karya tulis saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.